Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali Selamat Pagi Indonesia bisa kembali menyapa Anda. Kali ini bersama saya Glory Nata. Dan saya Jason Sambo. Tentunya kami hadirkan beragam informasi inspiratif dan juga hot topic yang akan kita bahas di pagi hari ini. Jadi Glory, kalau ngomongin soal kabar-kabar ya, inspiratif. Saya nggak tahu ya kabar hot topic berikut ini akan menjadi sesuatu yang inspiratif atau enggak. Karena mantan presiden atau presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu kayak nggak pernah habis dari berita. Betul Bahkan sekali, sudah nggak jadi presiden aja, ada selalu berita-beritanya. Dan selalu ada tamu-tamu yang ngantri gitu ya ke rumahnya. Kali ini ada siapa nih Jason? Jadi selain warga biasa yang memang kerap datang ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, tapi yang baru ini ada Abu Bakar Bashir pemirsa, yang mendadak menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Di mana keduanya ini terlibat dalam pertemuan tertutup di kediaman Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah, alias di rumahnya nih. Iya, di mana Abu Bakar Bashir tiba di kediaman Jokowi di Jalan Kutai Utara nomor 1 Kelurahan Sumber di Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Jokowi nampak menyambut di gerbang rumah dan langsung mengajak masuk Abu Bakar Bashir ke dalam rumahnya. Di mana pertemuan Abu Bakar Bashir dengan Jokowi ini berlangsung tertutup selama kurang lebih 30 menit. Seusai bertemu dengan Jokowi, Abu Bakar Bashir mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberikan nasihat kepada Jokowi untuk menjadi pembela Islam. Menurut Abu Bakar Bashir, Jokowi adalah orang kuat. Dan Joko Widodo juga menyatakan sekali lagi dia mendapatkan arahan untuk lebih mengabdi pada Islam. Seperti apa keterangan yang disampaikan setelah keduanya menjalin pertemuan kemarin ya? Walaupun sebentar, hanya 30 menit ini dia. Saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, orang kafir atau dinasehati. Bapak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja kan. Ya. Nasihatnya apa, Tat? Nasihatnya? Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Ya, sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Itu aja. Iya, itu tadi ya pertemuan yang sudah berlangsung. Semoga walaupun tidak secara gamblang dan detail apa kemudian yang menjadi inti dari pertemuannya, tapi semoga tadi mengabdi pada Islam dan juga kemudian menebarkan inspirasi. Mungkin itu hal-hal yang lebih tepat dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo saat ini. Dan kita lanjut ya Jason ke hot topic yang kedua ini terkait dengan MBG lagi-lagi ya. Di mana pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis. Dan pengawasan meliputi pengadaan bahan pangan, pengolahan, hingga penjaminan kelayakan saji. Ya, jadi memang kita tahu kan banyak sekali polemik keracunan makan bergizi gratis yang terjadi belakangan ini di beberapa daerah. Nah, untuk itu Pemprov Jawa Barat yang kita temukan juga kasusnya ada di sana akan membentuk tim khusus yang bertugas nantinya untuk mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis secara menyeluruh. Dan pengawasan nanti akan dilakukan sejak proses pengadaan dan suplai bahan makanan, kemudian pengolahan, hingga proses uji kelayakan saji sebelum nantinya disalurkan kepada siswa. Dan Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi menjelaskan dalam rapat koordinasi program strategis nasional MBG di Balai Pakuan Pajajaran Kota Bogor, tepatnya ini pada Senin 29 September kemarin ya, bahwa proses uji kelayakan makanan itu tidak dilakukan oleh guru, tapi harus dilakukan oleh tim tertentu yang ditunjuk untuk menjamin mutu pangan biar nanti anak-anak ini biar dapat makanan atau panganan yang benar-benar sehat gitu. Jadi di setiap kabupaten dan juga kota di Jawa Barat juga akan memiliki saluran aduan khusus. Nantinya Edi Mulyadi juga menegaskan Pemprov Jabar mengusulkan pembangunan dapur mandiri di sekolah yang memiliki jumlah siswa lebih besar dari 1.000 orang. Jadi memang harus ada sejumlah prosedur yang dilaksanakan ya oleh tim khusus ini. Betul, karena apalagi semangatnya dari awal memberikan makanan. Namanya saja sudah bergizi gratis. Kalau misalnya bergizinya tapi kemudian menimbulkan kasus kan jadinya nggak bergizi kan. Betul. Anak-anak nanti boro-boro bisa belajar dengan maksimal nanti pada saat mengikuti pelajaran di kelas. Nah itu dia hot topic soal MBG, tapi ini juga nggak kalah hot pemirsa. Karena ini mungkin berkaitan ya dengan pekerjaan kita juga ya. Glory, apalagi Glory juga RI 1 kan betul. di sana ya. Betul sekali, ini terkait dengan jurnalis ya. Jadi Istana Kepresidenan kemarin mengembalikan kartu liputan khusus Istana milik jurnalis CNN Indonesia yaitu Diana Valencia. Sebelumnya ID Istana Diana sempat dicabut setelah Diana bertanya soal isu makan bergizi gratis langsung kepada Presiden Prabowo.
Ya inilah pemirsa sosoknya dan ditemani oleh sejumlah pimpinan dari CNN Indonesia. Jadi Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden mengundang pimpinan redaksi CNN Indonesia TV bersama dengan sang jurnalis Diana Valencia serta Dewan Pers untuk melakukan audiensi. Dan pihak istana akhirnya mengembalikan kartu liputan khusus istana milik Diana dan memastikan kejadian ini tidak akan terulang lagi katanya. Dan Biro Pers juga menyatakan tetap menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers. Sementara itu, pemimpin redaksi CNN Indonesia meminta istana menjamin keamanan bagi setiap wartawan yang bertugas saat meliput presiden. Ini kemudian foto ketika diserahkan kembali kartunya ini juga viral lagi ya, karena memang ada diawali dengan triggernya pada saat itu adalah forwardan di message ya di WhatsApp. Betul, di WhatsApp ya, itu yang kemudian menjadi heboh dan tidak lama ditanggapi dengan pemberian kembali ID-nya. Ya tapi semoga kejadian ini kita belajar jadi pelajaran bahwa lah ya. Betul, bahwa kebebasan untuk berdemokrasi, kebebasan untuk bertanya itu kemudian kembali harus on the track lagi ya. Betul sekali. Dan selamat pagi Indonesia. Kita lanjutkan, ada kabar duka datang dari dunia balap pemirsa. Lewis Hamilton, juara dunia 7 kali, mengonfirmasi bahwa anjing kesayangannya Roscoe telah meninggal dunia setelah berjuang melawan pneumonia dan menjalani perawatan dengan alat bantu hidup selama 4 hari. Aduh, ini ngerti banget sih, apalagi mereka-mereka yang biasanya punya binatang peliharaan ya, termasuk Lewis yang mengatakan bahwa melepas Roscoe ini adalah salah satu keputusan tersulit dalam hidupnya. Roscoe itu bukan sekedar hewan peliharaan pemirsa baginya, tapi sahabat yang selalu setia menemani Lewis, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik itu di luar lintasan balap, kadang dia juga selalu atau kerap menemani. Jadi kehilangan sosok yang begitu dekat tentu ini berat bagi Lewis, dan nampak dari postingan ini kita bisa merasakan betapa dalamnya kesedihan yang dirasakannya. Betul sekali, dan semoga Roscoe beristirahat dengan tenang ya Jason, dan Lewis diberikan kekuatan juga untuk melewati masa-masa sulit ini. Duh, ngerti banget, apalagi Glory juga punya binatang peliharaan kan? Binatang peliharaan seperti ini kayaknya sudah seperti keluarga gitu ya Jason, dan anjing itu adalah binatang paling setia katanya ya. Itu dia ngerti kalau kita sedih, dia ngerti kalau kita senang gitu ya. Aduh, benar-benar kayak sahabat.